Ya, gereja itu tidak menyelamatkan sebenarnya. Cuman memang orang percaya harus ke gereja, itu satu panggilan ya. Nah, saudara, saya ingin bagi satu pengalaman yang waktu tsunami. Nggak tahu, mungkin dulu pernah saya cerita ini. Jadi ada satu keluarga, bukan Kristen. Keluarga ini keluarga agama lain ya. Nah, itu berada di ini masjid agung yang ada di Aceh. Nah, dia punya toko besar sekali, itu ada 3 toko nggak salah. Anaknya, dia, suami istri, terus saudara-saudaranya di sini ada yang lain. Dan itu dia semua. Dan ini orang Chinese. Nah, waktu tsunami, dia sedang berada, istrinya di toko itu, dia sedang berada di pantai. Dan dia sudah tidak percaya dengan Tuhan. Dan dia sudah menikmati Tuhan yang di tempat sembahyang itu. Dan sudah diberkati luar biasa, anak diberkati oleh Tuhan itu. Ya, dia pikir Tuhan yang baik, Tuhan yang memberkati saya. Dan dia punya Tuhan, dia percaya ada 3 penyembahan. Tuhan dari India, Tuhan dari China, dan Tuhan dari kepercayaan dia. Ya, dari papanya. Jadi 3 dipelihara dia. Di rumahnya ada sembahyangan semua. Ada tsunami. Nah, dia ke pantai, dia naik mobil L300 ke pantai. Baru sampai di pantai, orang-orang pada lari dari pantai itu semburat semua. Wah, gitu. Dia heran, loh, kenapa kamu lari sini, kita mau ke sana gitu ya. Dan supirnya on juga gitu ya. Tetap aja terus. Jadi mereka lari kan harusnya kan, kenapa tanya gitu ya, kenapa gitu? Karena air itu sudah cepat masuk. Ya mereka tuh yang tahu dari jauh yang lari. Nah ini yang dari jauh ini yang harusnya bisa selamat, dia malah masuk. Dan naik mobil lagi cepet gitu kan. Nah begitu dilihat, loh pantainya kok pindah. Kenapa? Dulu pantai itu nggak sampai di sini, kok sampai di sini sekarang? Padahal masih 2 kilo. Nah itu sudah di depan dia laut. Baru supirnya sadar, baru mau balik, airnya sudah naik terus. Dan waktu dia balik nggak bisa. Jadi mobil itu tergulung dengan ombak, cepat. Dan semua tua-tua di situ, semua mati, tergulung. Dan dilihat temannya semua mati semua. Dan dia bisa napas, kenapa? Karena dia bisa renang dan dia cari tempat yang nggak ada airnya, gitu kan. Nah, waktu dia mengalami itu, enggak tahu berapa menit seperti itu ya, dia berdoa kepada Allah-Allah yang dia percaya. Dia panggil satu-satu, Allahku ini, Allahku ini, Allahku ini. Enggak ada jawabannya, dan semakin lemah dia, semakin lemah. Saudara tahu, dia melewat gereja Metodis dan menuju ke rumah dia. Ini gulungan itu menuju ke kota kan di dekat itu, menuju ke rumah dia dan melewati tanda salib yang cuma tinggal salibnya doang karena udah banjir, udah berapa meter, 4 meter itu. Dan dilihat ada salib, baru dia ingat waktu dia umur 6 tahun dia sekolah minggu, dan hanya sampai umur 12 tahun dia udah hilang dari Tuhan. Nah, masa kecil itulah dia mendengar suara dan Tuhan yang dia tinggalkan. Dan apa yang terjadi? Dia teriak Tuhan, Tuhan itu semua, nggak dengar semua. Nah, dia berkata, aku akan teriak namamu, Yesus Kristus. Kamu tolong saya. Jika kamu tolong saya, berarti Tuhan yang hidup adalah kamu. Nah, ini iman jangan ditiru. Ya kan? Nggak setiap orang keadaan itu terus, oh Tuhan, nggak nolong saya, berarti Tuhan itu bukan Tuhan Yesus, gitu kan? Nggak seperti itu. Tapi dalam kesempatan itu Tuhan berikan kemurahannya, dan dia tergulung-gulung itu, dia melihat tanda salib itu cepat sekali, cuma hitung detik hilang. Terus dia berteriak dan dia memohon ampun kepada Tuhan. Nah itu kuncinya. Dia bertobat. Dan dia menangis di dalam ambang pintu kematian. Umur 83 tahun dia. Dia menangis dan dia katakan, kalaupun saya mati, memang bukan salah Tuhan. Begitu dia berbicara seperti itu, stuck mobilnya, berhenti. Di mana? Di cabang pohon.
yang gede sekali. 2 jam kemudian Australia datang dengan tentaranya, ambil dia. Ada orang di situ, oh, masih hidup, terus pakai helikopter. Tentara itu akhirnya bongkar pintunya, terus nulungin dia doang. Semua udah nggak ada apa, mati semua. Dan dia kemudian diikat dan dikerek, rumahmu mana? Terus dia lihat ini mah, oh itu dekat situ. Rumahnya tenggelam semua, tinggal atapnya doang. Dan dia lihat siapa? Istrinya di atap. Terus gimana? Taruh saya di atap, saya mau ketemu istri saya katanya. Saya mau beritakan tentang Yesus. Yang tolong saya. Langsung hari itu dia mau bersuka cita. Dan akhirnya ditaruh di atas istri. Istrinya lihat, siapa ini? Dibawa oleh tentara itu, taruh ini. Suaminya, wah dia nangis-nangis, pikir udah mati karena ke laut. Nah, suami istri itu di situ, dan istrinya berdoa, sudah 15 tahun. Dia mendoakan suaminya. Dan baru hari itu dijawab. Ya, nah itu seperti itu. Jadi selama kita diberi kesempatan, saudara, persistensi itu kekuatan iman kita. Ya, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk tadi ya kesaksian Ibu Erni, dan kita harus berharap kalau ada orang-orang yang pernah mendengar Tuhan, pernah hidup menikmati kasih Tuhan, jangan seperti Ibrani pasal yang ke-6 ya. Jadi pernah menikmati kasih Tuhan, pernah ini akhirnya murtad. Nah, banyak orang seperti itu, ya. Tetapi kita berikan kesempatan dan kita memberikan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menutup atau membukanya, bukan kita. Ya. Oke, terima kasih.